Ada Allah Yahweh, ada Allah malaikat. Allah malaikat itu adalah Yesus, Allah anak. Betul ya? Betul kan? Salah satu. Salah Oke. satu. Allah Majang itu ada nggak? Allah Majang, apa Majang? Itu mak itu yang lahirkan Yesus kan maknya. Majang gitu loh. Kita berbicara dulu sebelum langit dan bumi. Kita berbicara dulu sebelum langit dan bumi dihadirkan. Ini sebelum langit dan bumi ada. Ya, jadi Kita berbicara para Allah. ya sebentar dulu gantian gue masak. Setelah bumi ada, ya kan? Setelah bumi ada, Yesus kan dilahirkan sama ibunya, Bunda Maria. Jadi ibunya juga malaikat. Ibunya bukan seorang Allah, tapi seorang Tuhan. Oh Tuhan ya. Mau diperanakkan Yahweh. Jadi itu bukan pejabat surga yang tidak mau beranak. Jadi semua yang menjabat di surga adalah para Allah. Berapa Allahmu? Ada banyak. Bisa disebut namanya siapa saja? Oh, tidak perlu saya tahu. Sebab seseorang bisa menjadi malaikat atau menteri surga. Dia harus Malaikat itu menteri. ahli. Iya, malaikat itu ilah. Malaikat itu menteri. Orang bisa menjadi malaikat surga atau menteri surga harus maha ahli atau ilah atau Allah atau dewa atau theos. Jadi ajaran setan menganggap para malaikat tidak Allah. Terus Ya, itu tanda-tanda ajaran setan yang menganggap para malaikat itu tidak Allah, tidak sangat hebat. Allah artinya sangat hebat, sangat pintar, sangat luar biasa. Itu arti kata Allah, ilah, dewa, theos, Elohim. Dan hanya iblis dan umat iblis yang tidak mengakui kealahan atau kesangajaiban para malaikat surga. jadi yang Tuhan paling besar itu siapa? Yahweh, dialah Tuhan segala Tuhan, Allah segala Allah. Yesus itu Tuhan apa? Yesus, dia adalah salah satu malaikat dan dialah malaikat tertinggi. Siapa yang tertinggi? Malaikat tertinggi siapa? Yesus adalah Allah anak atau malaikat yang tertinggi di antara para malaikat. Allah anak itu malaikat. Semua malaikat disebut Allah anak. Oh ya. Setiap malaikat disebut Allah anak. Kenapa? Kalau Allah cucu? Karena mereka datang dan keluar dari Yahweh. Oh, Allah cucu ada nggak? Allah cucu. Tidak. Oh, Allah nenek, kakek ada. Kenapa mereka disebut Allah anak? Karena mereka hanya maha ahli di dalam satu-satu bidang. Allah Bapa ada Allah yang beranak. Nggak ada hotel lagi. Udah kita sabarkan aja dulu dia. Jadi Allah Bapa, Allah yang beranak, dialah Allah tertinggi yang melahirkan para Allah anak. Oh, jadi Allah yang tunggu dulu, Allah Yahweh itu melahirkan. Iya, dialah yang melahirkan para Allah anak. Iya. Jadi Allah Majang siapa itu Allah Majang? Jadi Allah Majang itu siapa? Nah, para malaikat adalah para Allah yang tidak beranak. Iya.
ada malaikat adalah bentar, gue masak. Gantian kita. Ada Allah Yahweh, ada Allah malaikat. Allah malaikat itu adalah Yesus, Allah anak. Betul ya? Betul kan? salah satu. Salah Oke. satu. Allah Makjang itu ada nggak? Allah Makjang, apa Makjang? Itu yang melahirkan Yesus kan maknya. Makjang gitu loh. Kita berbicara dulu sebelum langit dan bumi. Kita berbicara dulu sebelum langit dan bumi dihadirkan. Ini sebelum langit dan bumi ada. Ya, jadi Kita berbicara para Allah. Ya, sebentar dulu gantian gue masak. Setelah bumi ada, ya kan? Setelah bumi ada, Yesus kan dilahirkan sama ibunya, Bunda Maria. Jadi ibunya ini juga malaikat. Ibunya bukan seorang Allah, tapi seorang Tuhan. Oh Tuhan ya. Tuhan apa ibunya? Ini kenapa pada jelek jaringan orang ini, weh? Tuhan. Iya. Bunda Maria Ini Tuhan seorang apa? Tuhan. Ya Tuhan, Bunda Maria Tuhan apa? Tidak ada nama Bunda Maria, pasti seorang Tuhan, seorang yang sangat suci, seorang yang sangat mulia, seorang yang tidak berdosa. Jadi Bunda Maria Arti kata Tuhan di dalam Bible. itu Tuhan itu orang gitu Orang ya. Tuhan, Iya. iya, Tuhan itu gelar yang melekat pada sesuatu. Ada Allah yang Tuhan, ada orang yang ada tumbuhan yang Tuhan. Aduh kan, gila kan, gila. Jadi yang harus kau sadari adalah semua penganut monoteis adalah penganut ajaran sesat. Politeis yang benar ya. Semua politeis yang mentuhankan para Allah yang di surga. Banyak politeis, macam-macam politeis banyak. Tetapi satu-satunya politeis yang benar adalah politeis yang mentuhankan para Allah yang di surga, yaitu Kristen Trinitas. Benar ya. Itu yang benar ya. Ya, jadi barang siapa tidak mentuhankan para malaikat surga disebut umat iblis. Abraham Ya, siapa punya barang juga itu? mentuhankan para malaikat Tuhan. Ya, barang siapa itu? Barang siapa? Siapapun. Iya, memang kau sudah jablay, kau memang sensitif kali kau sama barang. Kau bilang kan barang siapa? Ya barang siapa? Iya, memang aku mengerti kau sudah jablay. Lucu kau. Saya tanya barang siapa kok? Barang siapa? Ya siapa punya barang? Apa masalahnya? Siapa punya barang? Kan kau tanya barang, kau bilang barang siapa? Jadi para malaikat adalah para Allah yang tidak beranak. Jadi malaikat tidak Para beranak. malaikat berdosa, para Allah yang tidak beranak, Ya saudara yang muslim. durhaka atau yang tidak mau diperanakkan Yahweh. Jadi kalau ada yang mengaku-ngaku para Allah yang tidak beranak, maka dia salah satu malaikat. Sebab yang melahirkan langit dan bumi adalah harus Allah yang beranak. Yang melahirkan langit dan bumi adalah satu-satunya Allah yang beranak, yaitu Yahweh. Waktu dia beranak siapa? Iyalah. Waktu dia melahirkan siapa ya? Apanya? Yang bersalin? Siapa yang membantu persalinannya waktu dia Jadi melahirkan? jangan melahirkan itu bukan harus seperti yang kau bayangkan kau melahirkan. Jadi gimana? Jadi
Yahweh menghadirkan para malaikat dari dirinya itu dengan dia caranya sendiri, dia dengan firman atau dengan ilmu pengetahuannya sendiri. Bagaimana caranya? Tanya Yahweh. Tadi kau belum jawab pertanyaanku, Gumasak. Apa? Siapa punya barang yang kau bilang? Barang siapa? Siapa punya barang itu? Oh, pengertian barang siapa di situ bukan tentang barang. Oh, Bukan tentang burung juga, bukan tentang burung. Kau sensitif tentang burung, ku tengok. Aku kan bertanya, Tompe. Iya, memang aku mengerti dengan psikologimu. Sudah Halo, lama kau nggak pegang, Kristen, sudah lama bukan kau nggak pernah pegang mic. Ya halo, assalamualaikum Bunda. Jadi Waalaikumsalam. yang harus kau pahami adalah dari saya, monoteis 100% ajaran sesat. Kemudian para nabi palsu atau para nabi yang tidak mesias tidak bangkit dari mati pada hari ketiga. Offset agama apa? Offside? Ya di mute itu bang. Agama apa bang? Offside? Ya agama apa bang? Iya. Coba bang offside, tanggapi dulu si Gumasak. Gumasak bilang katanya Allah Yahweh itu beranak. Ya tanyalah, karena dia bilang katanya anaknya Yahweh itu adalah malaikat-malaikat. Gimana nya? Coba Gumasak, kau jelaskan dulu. Jadi malaikat itu anaknya Yahweh gitu. Secara materi, secara keseluruhan, malaikat itu datang lahir dari diri Yahweh. Ah tuh, dengar. Bunda Maria itu adalah Tuhan juga, Bunda Maria. Ah. Nah, dengarkan bagaimana cara menghadirkan contoh 1 kilogram massa. Contoh cara menghadirkan 1 kilogram massa dari diri Yahweh. Dengarkan. Dia mengeluarkan energi sebesar C kuadrat. Nah, jadi Kau dengarkanlah, dia tuh teologi nih, nggak apa-apa. Jadi ilmu semesta itu, ilmu tentang surga, ilmu tentang pencipta adalah ilmu fisika. Kau belajar sama dia. Jadi untuk menghadirkan 1 kilogram massa, maka Yahweh mengeluarkan atau meledakkan energi sebesar C kuadrat. Diledakkan kan? Itu namanya teori Big Bang. Jadi semesta ini, para bintang-bintang atau para planet-planet pertama kali dihadirkan dengan cara meledakkan energi yang super besar. Kau ceritakan bagaimana nanti di surga itu, siapa saja pejabat-pejabat surga? Berapa Tuhan di sana? Pejabat surga adalah para pakar-pakar di surga atau para Allah di surga. Allah artinya maha pakar. Nah, berapa Tuhan di surga nanti? Semua penghuni surga pasti bergelar Tuhan, bergelar sangat mulia. Tuhan artinya sangat mulia. Masuk manusia juga. Manusia yang sudah eksis atau berada di surga maka dia bergelar Tuhan. Tuhan artinya sangat mulia. Jadi Tuhan offside. Terus yang di neraka itu gelarnya apa? Yang di neraka gelarnya hantu. Hantu. Kau dengar itu? Hantu artinya yang terhukum. Yang terhukum Selamanya. Jadi kalau pejabat
surga disebut Tuhan, pejabat negara disebut Tuhan, pejabat neraka disebut hantu. Kau dengar itu offside. Jadi kau pejabat apa nanti Gumasak? Jadi kalau ilahmu itu tidak pejabat surga, maka ilahmu itu adalah ilah yang iblis. Offside semua pengertianmu, banyak kali pelanggarannya. Terlalu banyak pelanggaran, nggak Jadi sesuai berapa? logika. Jadi Tuhan yang disembah sekarang sama Kristen berapa? Segala sesuatu yang sangat mulia pasti dimuliakan oleh orang waras. Tuhan artinya sangat mulia. Jadi kalau nabimu tidak kau sembah, berarti nabimu tidak mulia. Iya, Nabi kan nggak disembah Gumasak. Iya, bukan persoalan nabi tidak nabi, tapi segala sesuatu yang sangat mulia di hadapanmu pasti kau sembah. Yang aku tanya, sekarang Tuhan yang kau sembah, yang Kristen sembah siapa? Semua yang mulia di hadapanku pasti ku sembah atau ku muliakan. Termasuk mama bapakmu. Iya, bapakku juga ku sembah. Apa masalahnya? Apa masalahnya offside? Apa masalahnya? Itu seperti Rupanya apa? kalau ku sembah bapakku. Yesus Menyembahnya itu itu seperti Tuhan apa? Yesus itu Menyembahnya Mentuhankan seperti apa? artinya sangat memuliakan. Mentuhankan artinya Menyembahnya sangat itu seperti apa? memuliakan. Menyembahnya itu seperti apa? Menyembah itu seperti apa? Menyembah itu bertingkat-tingkat caranya. Jadi kalau Allah Yahweh dengan Allah Yesus, mana yang lebih tinggi? Allah Yahweh lah. Yesus Yesus kan salah satu Allah anak. itu tinggi juga kekuasaannya. Dialah pemimpin semua malaikat. Oh, jadi bukan pemimpin manusia. Kalau begini, kalau para malaikat dipimpin oleh Yesus, para malaikatlah yang menjadikan para makhluk. Oh, yang menjadikan makhluk itu malaikat apa Tuhan? Makanya enggak gini. Yang mengerjakan membentuk para makhluk itu adalah para malaikat. Kemudian rohnya dikirim oleh Allah Yahweh. Terus Yang mengerjakan membentuk para makhluk itu para malaikat. Karena para malaikat itu adalah para Allah atau para maha ahli. iya. Kemudian Yahweh lah yang mengirim rohnya. Jadi para malaikat lah yang terjun langsung di hadapan para makhluk, menukangi, tahu artinya menukangi? Bertukang dia. Bertukang mereka para malaikat itu. Karena para malaikat itulah para Allah atau para maha ahli. Jadi yang membuat surga ini siapa? Surga tidak pernah diciptakan. Jadi diapain? Dia tahta daripada Yahweh sejak semula. Neraka ini bagaimana? Apa? Neraka. Neraka itu yang disediakan kemudian bagi para pengikut monoteis. Iya. Neraka ini dari mana? Datangnya berasal dari mana? Yahweh lah yang menyediakan itu. Oh, jadi Yahweh menyediakan neraka, surga tidak. Surga itu tahta Yahweh dari sejak semula. Aku bahasa lama-lama mati aku. Ini stres aku nengok kau. Masuk rumah sakit jiwa aku gara-gara kamu. Ya Bang Sepri dibuka mute-nya Bang. Ya, kita lanjutkan lagi konteks di dalam Lukas 22 nomor 69. Yesus ketika di hadapan mahkamah agama. Tapi Yesus langsung menjawab, mulai sekarang
Anak manusia sudah duduk di sebelah kanan Elohim yang Maha Kuasa. Nah, anak manusia ini merujuk kepada Yesus. Yesus katakan bahwa anak manusia ini sudah duduk. Kalau itu memang Yesus, sementara yang berbicara kepada mahkamah agama ini siapa? Ada berapa Yesus? Ya, artinya kedudukan Yesus ini adalah kedudukan yang secara etimologi bahwa kedudukan yang benar-benar kita yakini bahwa ketika dia mempersiapkan diri untuk disalib, maka pernyataan Yesus secara otentik, maka itu merujuk pada persiapan kenaikan dan mempersiapkan rumah Bapa, mempersiapkan orang-orang percaya untuk masuk pada surga yang kekal. Dalam arti bahwa yang ibu maksud ini apakah dua Yesus? Tidak. Dia Bukan. adalah pribadi. Saya dari pernyataan Yesus, Bang. Yesus mengatakan anak manusia itu sudah duduk. Artinya udah terjadi. Kecuali dia katakan begini, mulai dari sekarang, anak manusia akan duduk. Berarti akan terjadi sesuatu peristiwa. Tapi ini sudah. Ya, kita tahu bahwa Yesus itu adalah omnipresent, ya, tidak terbatas. Jadi, Banyak Yesus gitu. tidak. Terus? Yesus adalah pribadi. Nah, sementara itu dikatakan anak manusia, kecuali roh. Saya percaya. Nah, itu anak manusia katanya. Iya, anak manusia karena kedudukannya pada waktu itu di dunia. Dia menyatakan itu. Lah, Pada waktu tapi itu Yesus nyatakan anak manusianya sudah duduk di sebelah kanan. Ya, memang pernyataan Yesus ini adalah duduk di sebelah kanan ini adalah kedudukan yang paling mulia, kemudian setingkat dengan Allah. Enggak. Keberadaan anak manusia ini dipertanyakan, Abang. Keberadaan anak manusia yang dimana kita tahu anak manusia ini merujuk kepada Yesus, betul? Ya, Nah, Yesus pada waktu berkata anak manusia sudah duduk, dia situasinya di situ lagi di depan mahkamah agama. ya, betul. Nah, ini sekali. apakah yang Lukas yang salah pencatatan atau bagaimana? Atau memang bukan Yesus yang disalibkan? Yesus yang disalibkan, ada datanya. Iya. Kemudian Bang. secara evolutif memang itu berkaitan dengan pernyataan Yesus, dan itu kita tidak sangkal. Memang tujuannya memang akan ke situ, duduk sebelah kanan Allah Bapa. Betul, tapi Yesus sendiri yang mengatakan dia sudah duduk. Ya, memang kalau kita sanggah dalam hal ini secara logika kita tidak akan bisa langsung putuskan karena kita akan bingung dengan pernyataan Yesus, sedangkan Yesus menyatakan pada waktu. Sedangkan Yesus, ya maksudnya dalam arti bingung, kecuali pemahaman Kristen itu tetap percaya bahwa Yesus duduk sebelah kanan Allah Bapa yang sejajar dengan Allah itu sendiri. Makanya dia buat pernyataan ini karena Yesus itu tidak pernah terbatas untuk menyatakan ini secara eksplisit. Loh, lucu Abang nih. Yesus hakikatnya manusia, Abang. Makanya dia digelar anak manusia, bukan anak Tuhan. Aduh. Makanya dia digelar anak manusia, Bang, bukan anak. Dia digelar anak manusia, Bang, bukan roh Tuhan. Kecuali digelar roh Tuhan seperti Tuhan itu kan roh. Kan begitu, berarti nggak kelihatan. Nah, Yesus ini anak manusia, yang dimana manusia itu kelihatan, Abang. Yesus mengatakan, mulai sekarang anak manusia sudah duduk. Artinya udah terjadi. Nah, pertanyaan saya, Yesus mana lagi yang ngomong di depan mahkamah? Kalau kalian bilang, oh iya, Yesus memang disalibkan. Tapi nanti saya akan minta datanya lagi. Siapa saksi murid-muridnya yang melihat Yesus disalibkan? Karena muridnya pada kabur semua. Iya. Nah. Iya. Ya, memang pengertian duduk di sebelah kanan ini artinya pernyataan Yesus ini kan mengarah pada pribadinya sendiri. Ya. Artinya hal itu kita simpulkan bahwa pernyataan itu kan harus disertai dengan kepribadian Yesus langsung duduk sebelah kanan Allah Bapa.
Tapi kan pernyataan Yesus ini kan secara eksposisi bahwa ini adalah pernyataan yang akan terjadi, Bu ya. Bukan akan terjadi, Bang. Sudah terjadi. Iya, betul sekali. Hah? Jadi kekristenan mengimani itu. Mengimani apa, Bang? Iya. Yesus duduk sebelah kanan Allah Bapa. Dan Yesus adalah satu-satunya pemegang kuasa baik di bumi dan di surga. Terus? Ya. Jadi menurut saya itu adalah fase di mana Yesus akan menggenapi penggenapan yang sudah dinubuatkan. Dalam kitab Daniel juga dijelaskan di situ bahwa dia akan disalib, bangkit pada hari yang ketiga dan naik ke surga. Di mana tertulis, Bang? Ya. Saya buka datanya. Ya, di mana? Di mana datanya, Bang? Sabar Bu ya. Santai saja Ibu Nora. Iya. Orang Bukan. sabar itu. Buka dulu. Saya juga buka di sini gitu loh. Iya. Kita santai saja Bu Nora ya, supaya Iya. iya dalam Yesaya juga terdapat itu dalam Yesaya 53 ayat 1. Ya, saya berapa? 53 ayat 1. Dia dihina dan dibuang orang, dia menanggung penderitaan, memikul kesakitan kita. Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, diremukan oleh karena kejahatan kita. Dia tidak membuka mulutnya dan seperti domba yang dibawa ke pembantaian. Dia dikuburkan bersama orang jahat, tapi dia makan bersama orang kaya. Dia menyerahkan nyawanya dan sampai mati. Dan terhitung di antara orang durhaka padahal dia menanggung dosa banyak orang. Terus? Yang mana dibacanya ini? Yesaya 53 buat 1. Iya. Yang abang baca ini yang mana? Sampai ayatnya 12 lah, itu penggenapan. Orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik dan dalam matinya ia ada di antara penjahat-penjahat. Di mana kubur Yesus ditempatkan di antara orang-orang fasik? Tunggu Bu ya, mari kita lihat dalam
Di tap-tap layarnya saudara muslim ya. Di tap-tap layarnya. Dalam kitab juga Mika Bu ya, nubuatan Yesus. Bang, kita selesaikan dulu Yesaya Abang. Ya. Abang lompat-lompat. Begini loh, kalian ngambil nubuatan Yesus, Yesaya 53. Pas kita baca baik-baik, tidak sesuai dengan ke Yesus. Ini kalau memang ke Yesus, dikatakan begini, orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik. Sejak kapan Yesus punya kuburan di antara orang-orang fasik, Bang? Yesus itu dikuburkan di tanah pribadinya Yusuf. Di tanah pribadinya, ya Yusuf dari Arimatea. Dan tanah yang ditempati oleh Yesus sebagai tempat kuburnya, itu adalah tanah yang baru. Tidak ada di situ kuburan-kuburan lain. Di sini tapi orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik. Yesaya 53 tadi Bu, ayat berapa yang Ibu baca? Ayat 9, Abang. Ya, coba Ibu baca secara keseluruhan dalam ayatnya yang pertama sampai ayatnya 12, jelas. Ayat 9 dulu Abang baca. Tadi kan sudah dibaca sama Abang. Kalau Iya. ini nubuatan untuk Yesus, kalau kita dari pertama ya, sebentar. Nah, kalau dari pertama, siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar, dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering. Tunas dari tanah kering. Sejak kapan Yesus hidup di tanah kering? Ia tidak tampan, dan semaraknya pun tidak ada, sehingga kita memandang dia. Berarti dia jelek. Dan rupa pun tidak, sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang. Dia dihina dan dihindari orang. Tapi katanya banyak yang mengikuti Yesus, 4.000 sampai 5.000 orang. Nah, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Sejak kapan Yesus menderita kesakitan? Dia menderita kesakitan ketika dia ditangkap. Sebelum dia ditangkap, dia tidak ada menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas salah. Sejak kapan Allah menindas dia? Tapi kata Allah, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Kan katanya padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas salah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Sejak kapan kalian memberontak kepada dia? Bukannya kalian katanya menyembah dia sebagai Tuhan? Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Ini kejam kali Tuhannya jadinya. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulut, seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Yesus selama dia dihukum kayu salib, dia itu berbicara, Abang. Eli Eli lama sabatani. Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ini ibuku, selesai sudah, aku haus. Tapi di sini dikatakan dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya. Padahal membuka mulut. Terus, sesudah penahanan dan penghukuman ia terambil, dan tentang nasibnya siapakah yang memikirkannya? Sungguh ia terputus dari negeri orang-orang hidup. Dan karena pemberontakan umatku, ia kena tulah. Orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik, dan di dalam matinya ia ada di antara penjahat-penjahat. Sekalipun ia tidak berbuat kekerasan dan tidak ada tipu tidak ada dalam mulutnya. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Apabila ia menyerahkan diri sebagai korban penebus salah, ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut, mati juganya, dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Di ayat 9, orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik. Sementara Yesus dikuburkan bukan di tanah kuburan orang-orang fasik.
Yesus dikuburkan di tanah pribadi milik Yusuf dari Arimatea, seorang saudagar kaya. Dari mana ini untuk Yesus? Di sini dikatakan, tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Berarti Tuhan menginginkan dia kesakitan, begitu? Kejam kali kalau begitu. Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, ia akan melihat keturunannya. Emang Yesus punya keturunan? Kecuali pengikutnya dikatakan. Kalian kan pengikutnya, bukan keturunannya. Gimana ini untuk Yesus? Makanya baca, Bang. Kalau kita mau tahu Yesaya ini untuk siapa, baca Yesaya 1. Saya buka. Yesaya 1 untuk siapa nih? Yesaya 1. Pembuatannya 700 tahun Bu, sebelum kelahiran Bukan, Yesus. Bang. Ini Yesaya yang tadi itu menceritakan tentang siapa? Nih, saya buka sebentar. Jaringan ini lelet kali. Yesaya 1. Nah, Yesaya pasal 1, ini perikopnya nubuat tentang Yehuda dan Yerusalem. Kita baca ya. Ayat 1 ya. Penglihatan yang telah dilihat Yesaya bin Amos tentang Yehuda dan Yerusalem dalam zaman Uzia, Yotam, Ahaz, dan Hizkia, raja-raja Yehuda. Bukan untuk Yesus. Jadi, kalau orang Yahudi katakan, ini nubuatan kepada Raja Hizkia. Bukan kepada Yesus. Oke, gini Bu Nora, yang artinya juga kalau saya jelaskan juga, ini kan tidak sinkron. Saya kembali. Santai saja Ibu Nora, ya. Anda mengatakan tidak sinkron apa? Kamu yang membawa Yesaya, bukan saya. Ya, maksudnya kalau dalam arti kalau kita berdebat ini kan tidak akan pernah ketemu DP jawaban. Bukan tidak akan pernah ketemu, Bang. Makanya kalau kita berdiskusi, Bang, kita buang dulu keimanan kita. Kalau Abang bawa keimanan di ranah diskusi, itu tidak berlaku, Bang. Namanya kita berdiskusi, itu adu argumen, adu data. Ketika Abang membuka data, saya akan juga membuka data untuk membalas data yang Abang berikan kepada saya. Bukan iman, Bang. Abang mempercayai menyembah siapapun, itu urusan Abang. Tapi konteksnya, kita ini membicarakan yang dimana yang kalian jadikan Tuhan ini, ada nggak tertulis dia itu adalah Tuhan? Begitu, Abang. Ya kalau Abang bilang, ya menurut keimanan kami, ya saya angkat tangan di situ, Bang. Kita tidak bisa bawa keimanan di ranah diskusi. Siap, Komandan. 86. Gitu loh, Bang. Senyum dulu Ibu Nora, senyum dulu. Ah, itu toh. Senyum dulu. Senyum kasih dulu supaya kita orang ini lebih Kasih kepada beta. Beta orang Sulawesi Ibu Nora. Sulawesi mana? Toraja kah? Poso. Iya. Tunggu Ibu Nora, saya ada tamu ini sebentar, saya handle. Jangan dulu kasih turun saya kan. Oke. Bentar ya. Saya senang ini ngobrol dengan Ibu Nora ini, cerdas orangnya ini. Mantap kali. Iya. Mantap. Nah, aku jujur ya, aku ngantuk banget loh. Badanku kurang sehat. Kurang sehat banget. Siapa yang bisa diajak diskusi ya? Dari Islam ini. Warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum Kak Nora. Waalaikumsalam. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Mohon maaf ya Kak Nora. Itu jelaskan ayat yang tentang Nabi Muhammad menyembah Tuhan negeri Mekah, itu jelaskan kepada mereka. Itu jadi apa? Jadi bumerang sama mereka, seolah-olah Tuhan ini di Mekah kan gitu. Nah, itu jelaskan kepada oten-oten tuh, Bu Nora. Iya, siap Bang. Ya, terima kasih Bu Nora. Lanjut. Bunda Nora, Ya, saya jelaskan ya. Saya yang jawab, Bunda, kasihan. Sampean sudah terlalu capek seperti ini. jawab apa Bang? Yang tadi bertanya itu siapa? Itu Islam Abang. Oh, oke, lanjut. Standby. Yuk, siap.